Sahabat, apakah kamu pernah merasa bahwa hidup kamu penuh dengan kesialan? Sampai mungkin ada yang berpikir bahwa sudah takdirnya selalu terjebak dalam masalah yang sulit diatasi. Sudah berbagai macam hal dilakukan untuk merubah hidup jadi lebih baik. Tapi sepertinya ada tembok besar yang selalu menghalangi dia untuk meraih sukses dan kebahagiaan. Hari ini kita akan menjelajahi konsep kesialan dalam hidup seseorang dan mencari penyebabnya dan bagaimana cara memperbaikinya. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Pertama-tama, mari kita lihat kenyataan yang sering terjadi di antara kita di kehidupan ini. Kita semua berjuang untuk bisa hidup sukses dan bahagia. Tapi sepertinya selalu saja ada masalah yang menghadang. Ada saja masalah yang datang. Satu masalah belum selesai, sudah datang lagi masalah lain. Kata orang, hidupnya tak putus dirundung malang. Akhirnya, dia menyalahkan takdir. Katanya, hidup ini tidak adil. Sudah takdirnya, hidupnya susah dan selalu banyak masalah. Sekarang, coba kita analisa, apa penyebab semua itu? Apakah memang benar karena takdirnya begitu? Atau mungkin karena belum kuatnya usaha yang dilakukan? Atau ada penyebab lain? Hari ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk memikirkan suatu aspek yang mungkin sering kita lupakan. Jangan-jangan penyebab kesialan hidup kita atau tidak putusnya hidup kita dirundung malang adalah karena kita pernah menyakiti hati orang lain, atau yang lebih parahnya lagi, kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Pernah menyakiti hati orang tua dan orang lain dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan seseorang. Tindakan yang menyakiti hati orang lain, terutama orang tua kita, seringkali membuat seseorang merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Perasaan ini bisa sangat membebani pikiran dan perasaan kita. Hal ini dapat memicu gangguan emosi seperti stres, depresi, atau kecemasan. Rasa bersalah dan penyesalan yang berlarut-larut juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental kita. Orang yang merasa bersalah dan menyesal atas tindakan menyakiti hati orang lain dapat mengalami penurunan harga diri dan merasa tidak berharga. Hal ini dapat mengganggu kualitas hidup mereka secara keseluruhan, yang pada ujungnya akan berdampak pada karir dan kehidupan seseorang. Kita tadi baru bicara dari aspek psikologi, kita belum bicara dari aspek agama. Menyakiti hati orang tua dan orang lain adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan dan sangat dibenci oleh agama. Coba sahabat bayangkan, bagaimana besarnya jasa orang tua kita terhadap diri kita. Tidak terhitung jasa mereka terhadap diri kita sejak kita kecil sampai kita dewasa. Coba deh bayangkan bagaimana perjuangan mereka untuk menjadikan anaknya orang yang sukses. Lalu setelah dewasa, kita merasa sudah hebat, lalu kita menyakiti hati mereka. Kalau begitu, pantas saja hidup jadi penuh dengan kesialan dan masalah yang datang tak kunjung habis. Lalu, apa langkah yang harus kita lakukan agar hidup kita bisa berjalan lancar dan tidak menemui banyak kesialan? Mengakui kesalahan kita adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Kemudian, meminta maaf secara tulus kepada orang tua kita dan orang yang pernah kita sakiti. Ini adalah kesempatan untuk membuat perubahan positif dan bertekad untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi sahabat, mari kita ingat, tidak peduli seberapa besar kesalahan kita di masa lalu, kita memiliki kesempatan untuk merubah arah hidup kita. Meminta maaf kepada orang tua dan orang lain adalah langkah besar menuju perubahan positif dan penghapusan kesialan dalam hidup kita. Ayo sahabat, sekarang juga temui orang tua kita, minta maaflah kepada mereka dan juga kepada orang-orang yang pernah kita sakiti agar hidupmu bahagia. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya.
Salam sukses dan bahagia.